Salam Migunani. Pemirsa Kagama dan podcast Paradoksis dimanapun teman-teman berada, kita menyaksikan dari buku-buku sejarah tanggal 18 hingga 24 April 1955, Indonesia menjamu lebih dari 100 kepala negara di Asia Afrika dalam satu event yang disebut sebagai Konferensi Asia Afrika. Dan mulai saat itu, pemimpinan Indonesia di kancah global sangat diperhitungkan. Namun demikian, konstelasi politik dunia berubah. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana konstelasi politik, terutama peran Indonesia di mata global, saya telah kedatangan seorang tamu, pakar politik nasional yang memang sangat wahid untuk membahas hal-hal ini. Kita sambut Beli Ketut Erawan. Ya. Selamat siang para pemirsa semua. Terima kasih. Ya. Bagi teman-teman yang belum mengenal sosok beliau, Beli Ketut Erawan, demikian saya menyebut beliau, adalah Executive Director dari Institute for Peace and Democracy. Seperti apa institusi ini? Alangkah baiknya kita kulik lebih jauh tentang IPD ini dari beliau, Beli Ketut Erawan. Ya. Beli Ketut, kita sering mendengar tentang Bali Demokrasi Forum. Namun IPD ini atau Institute for Peace and Democracy ini agak jarang kita dengar. Seperti apa kiprah lembaga ini, Beli? Ya, mungkin saya menyambung pengantar yang sangat menarik yang diungkapkan dari Saudara Ika tadi ya, tentang dunia yang berubah dan selalu Indonesia itu mencoba mengkalibrasi posisinya, bukan hanya untuk kepentingan Indonesia sebenarnya, tapi kepentingan sejarah itu sendiri, karena Indonesia itu selalu dipandang dan selalu dituntut peran dia untuk menjadi pemimpin yang menawarkan cara berpikir baru, alternatif baru, bahkan perlawanan baru terhadap segala bentuk dominasi, hegemoni, bahkan kolonialisme. Nah, kita mulai dari kata kolonialisme. Nah, yang Anda katakan itu tahun 1955 itu benar. Karena pasca Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, dunia itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir yang awalnya sangat optimis bahwa dunia ini bisa dikelola dengan baik dengan membentuk lembaga-lembaga global seperti yang namanya UN, United Nations atau PBB, membentuk berbagai fondasi-fondasi interaksi kerjasama global itu di awal setelah selesainya Perang Dunia Pertama, karena segala perusakan yang dimunculkan. Perang Dunia Kedua itu kita dunia berbalik cara berpikirnya. Mereka melihat kenapa lembaga-lembaga internasional ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang pertama itu sering disebut dengan cara berpikir liberal. Yang kedua itu sering kali disebut dengan cara berpikir realis. Ya, realis. Realisme itu menawarkan cara berpikir bahwa kepentingan setiap negara itu lebih utama dari tatanan global, daripada peradaban, daripada masa depan, bahkan daripada semua cita-cita yang kita tuangkan dalam konstitusi kita. Nah, kemudian berlanjut dengan Perang Dingin. Nah, Indonesia selalu mengkalibrasi posisinya dia di mana tepatnya. Tahun 55 kita menawarkan cara berpikir, udahlah, kita non-blok. Ya, seluruh negara kalau Anda mau menganggap bahwa kepentingan Anda itu lebih penting dari kepentingan tatanan dunia, Indonesia berpikir tidak. Pengalaman historis kita selama menjadi bangsa terjajah itu menunjukkan keterjajahan itu tidak baik untuk siapa, dan itu dehumanize semua elemen dari masyarakat. Kita menawarkan kita harus lawan kolonialisme itu dalam segala bentuk yang namanya imperialisme juga kita coba singkirkan, bahkan juga segala bentuk ketidakadilan kita tuntut untuk dicari penyelesaiannya dalam tatanan dunia baru. Nah, cara berpikir itu berlanjut pasca Orde Baru, terutama tahun 2008-2009, teman-teman dari Kementerian Luar Negeri waktu itu memikirkan
bagaimana caranya membuat alternatif berpikir di kawasan ASEAN, tepatnya Asia Pasifik, di mana cara berpikir tahun 55 itu mengejawantah dalam bentuk yang lebih konkret, seperti tuntutan zaman tahun 2009. 2009 itu terjadi dua hal sebenarnya di tatanan global. Satu adalah krisis ekonomi yang luar biasa. Dua adalah tawaran terhadap krisis ekonomi itu seringkali adalah jawaban dari berbagai negara yang bentuknya adalah neoliberalisme ekonomi. Sebentar, Bli. Sebelum kita jauh masuk ke sana, bukankah pada saat Perang Dunia Kedua terutama ada perang ideologi di situ, di mana kita negara Asia Afrika itu diposisikan dalam posisi memilih ideologi mana yang kita harus ikuti, dan kemudian pilihan yang tersedia memang tidak banyak antara kapitalis dan sosialis. Nah, dari sana kemudian kita berusaha untuk dalam hal ini Indonesia untuk memposisikan diri untuk tidak menjadi bagian dari keduanya. Namun toh dalam aplikasinya kita harus masuk dan mengaplikasikan satu di antara keduanya itu. Nah, bagaimana konstelasi politik Indonesia ketika itu? Sebenarnya yang ingin saya katakan begini ya, meskipun tawarannya dua, kita dari namanya Global South, negara selatan, itu mencoba mengkoreksi dua hal. Satu adalah ideologi yang namanya liberal maupun sosialis segala macam itu berbasis pengalaman negara Eropa, sebagian besar. Bahkan juga ada di pengembangannya lebih lanjut di beberapa negara di Latin Amerika segala macam. Itu yang kita koreksi sebagai sebuah cara berpikir tunggal memahami sejarah. Enggak. Kita dari negara dunia ketiga, Indonesia dan Asia maupun Afrika, menganggap bahwa sosialisme dan liberalisme itu harus dibumikan dalam fondasi kesejarahan kita. Dan fondasi kesejarahan itu apa? Segala bentuk koreksi kita terhadap yang namanya cara berpikir berbasis pengalaman Barat tersebut. Ya. Nah, Anda bertanya, kita harus memilih, tapi memilihnya kita dengan mengkoreksi. Dan koreksi itu yang menjadikan apakah kita harus menggunakan pengalaman sejarah misalnya, apakah kita lebih dekat dengan pengalaman revolusi Cina, atau kita lebih dekat dengan pengalaman revolusi di beberapa negara Latin Amerika. Koreksi itu yang membuat kita berefleksi juga dengan kawan-kawan Afrika. Apakah sosialisme yang ditawarkan tersebut adalah sosialisme yang menuntut perlawanan terhadap segala bentuk kemapanan, kolonialisasi termasuk oleh Barat. Nah, kalau dalam konteks itu, tadi Bli sempat menyampaikan dari model semua revolusi di seluruh dunia, baik itu model Arab Spring, baik itu model Machiavelli atau hal-hal lain yang terkait dengan revolusi dunia, termasuk juga the long march pada akhirnya yang membawa China ke sistem politik yang sekarang. Itu selalu ditandai atau sebuah kulminasi dari perang dua ideologi itu. Antara di Cina gitu misalkan ada perang demokrasi dan komunis di situ, dan sehingga akhirnya kaum Demokrat itu lari ke Formosa, ke Taiwan. Nah, bagaimana menurut Bli kalau misalkan kita menjadi battleground dari kolonialisme itu, jadi kita secara anse memang tidak pernah terjadi perang di daratan Indonesia antara dua ideologi itu, tetapi di sisi lain, kolonialisme itu sendiri membuat satu mimpi buruk bagi kita. Nah, sehingga pilihan-pilihan yang tersedia justru adalah antitesa dari kolonialisme dalam bentuk akomodisasi terhadap dua ideologi, terhadap sosialisme. Oke, gini, saya sangat banyak melakukan refleksi dan pembacaan ulang terhadap dua cara berpikir ini, baik liberalisme, sosialisme, dan segala macam. Dua konseptualisasi ini harus berbasis sejarah. Ya, misalnya apakah kalau teman-teman di Eropa Anda tanya tentang bagaimana perkembangan sosialisme ataupun liberalisme di negara tersebut,
teman-teman Skandinavia ya, Norwegia, Swiss dan yang lain-lain yang dianggap sebagai contoh tata pemerintahan yang memadukan antara kebebasan dan keadilan itu dengan baik gitu ya, atau liberalisme dan sosialisme dengan baik itu. Jawaban mereka apa? Mereka mengatakan sosialisme kita lakukan setelah kapitalisme. Ya. Kalau Anda datang ke Amerika, mereka akan mengatakan tergantung. Nah, tergantung jenis Amerika yang Anda tanya. Sebagian besar akan mengatakan kita percaya dengan liberalisme dan liberalisme itu harus diperbarui dengan neoliberalisme. Tapi kelompok misalnya kelompok Demokrat akan menganggap sosialisme ala Amerika itu adalah pengalaman sejarah melawan segala bentuk rasisme dan segala macam. Nah, dua ideologi tersebut menyentuh fondasi panggung kesejarahan dan membuat pelakunya melakukan refleksi ulang. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 kita, itu kan terutama renungan dari Hatta, Syahrir dan Tan Malaka, Soekarno dan yang lain-lain itu mereka panjang refleksinya terhadap apakah kita punya pengalaman industri sebelum kita mengambil sosialisme, apakah kita punya pengalaman agriculture ya atau seperti Cina segala macam, atau kita sebenarnya mencari varian alternatif dan segala macam. Nah, varian alternatif itu yang benar-benar kita lakukan sampai sekarang. Refleksi terus menerus. Nah, itu. Ya, karena taruhlah kemerdekaan yang kita sebut sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia ketika itu. Kalau mau kita akui secara jujur, ini juga merupakan berkah dari hasil Perang Dunia Kedua itu ketika Jepang menyerah dalam perjanjian San Francisco pada akhirnya. Artinya yang mau saya katakan adalah memang bangunan demokrasi yang menjadi pilihan kita saat itu tahun 45 memang belum disiapkan baik secara mental maupun budaya. Sehingga dari periodisasi 45 hingga 59, kita mencoba trial and error yang sistem demokrasi mana yang paling membumi sesungguhnya disesuaikan dengan iklim kultur budaya Indonesia. Apakah Bli melihat seperti ini? Ya, poin sangat menarik ya yang mengatakan apakah kemerdekaan kita itu adalah suatu proses yang belum selesai, ya. Jadi kalau kita bilang seperti itu mungkin akan semua orang akan protes. Nah, kemerdekaan dalam bentuk proklamasi bahwa dia tidak bagian dari negara yang dijajah secara fisik dan hadir dalam bentuk alat-alat kekerasan tersebut, ya. Tapi apakah kemerdekaan dalam arti yang luas, dalam arti perlawanan terhadap segala bentuk dominasi, hegemoni, patriarki bahkan kaum laki-laki yang selalu menghegemoni perempuan dan segala bentuk kolonialisme baru segala macam itu adalah proses yang diperjuangkan dan berlanjut. Nah, itu yang merupakan salah satu cara berpikir di balik kenapa Bali Demokrasi Forum itu bernuansa sangat beda dibanding forum-forum apapun di dunia. Karena di baliknya ada selalu cara berpikir dan refleksi terhadap apa yang dilakukan tahun 55. Jadi jadi yang Anda maksud dengan sebagai sebuah kemerdekaan adalah proses ada empat bentuk ya. Satu adalah memutus rantai penjajahan fisik Belanda, Inggris dan yang lain-lain yang kita. Dua, kita memutus segala tingkah laku dan kultur yang berkaitan dengan proses itu. Nah, terus ketiga, nah ini yang berat, memutus baik yang legal maupun yang fisik. Kemudian yang ketiganya adalah postkolonial, mencoba membangun satu tatanan negara baru yang menjamin dekoloniality itu berlanjut. Nah, ini yang susah. Karena dan kadang-kadang terjadi kontradiksi, jadi terjadi paradoks seperti judul ini tema dari acara kita. Terjadi paradoks. Kenapa? Karena negara yang dibangun pasca kolonial 45 sampai tahun 50 sampai tahun 65 sampai tahun 98 sampai sekarang
itu di dalamnya mengandung kontradiksi koloniality sebenarnya yang harus dibabat total. Ya. Nah, setelah postkolonial ini ada isu lain yang disebut dengan koloniality. Cara berpikir dekoloniality itu adalah begini. Kesadaran kita terhadap sesuatu itu jangan-jangan mengandung anasir yang memberi ruang kepada dominasi, hegemonisasi dan segala macam. Terutama di dalam ini praktek-praktek apapun, kenegaraan, bukan hanya praktek kenegaraan, tapi juga pengetahuan. Oke. Jadi kampus itu, kenapa kampus tidak menjadi sarana wahana dan proses memerdekakan manusia Indonesia? Kita akan masuk nanti ke segmen itu setelah break yang berikut ini. Pemirsa, kita akan break sejenak. Nanti kita akan masuk bagaimana konstelasi Indonesia dalam percaturan politik dunia, terutama ketika kawasan percaturan titik berat dari perpolitikan dunia berubah, mulai dari barat, kemudian kita berada di panggung belakang kita itu di South China Sea. Kita akan kembali ke saat lagi. Pemirsa, kita akan kembali lagi untuk menggali lebih jauh tentang konstelasi politik Indonesia di panggung internasional. Beli Irawan, kita tahu proyek BRI atau Belt and Road Initiative Project dari China itu beranggotakan lebih dari 140 negara lah, di mana salah satu diantaranya adalah Indonesia. Nah, kita tahu juga bahwa Sri Lanka itu mengalami gagal bayar gitu, sejenis debt trap. Nah, kira-kira konteks BRI ini dulu dipadu-padankan atau di-compare dengan pendekatan liberalisme atau bahkan premanisme ala Amerika. Kalau maaf saya menggunakan kata itu. Nah, kira-kira menurut Bli, kenapa BRI ini demikian lukratif bagi teman-teman di Asia dibandingkan pendekatan kekuasaan dan hard power yang diterapkan oleh Amerika? Oke. Mungkin kalau untuk Amerika ya saya tidak terlalu setuju kalau itu dikatakan hard power ya. Karena Amerika kan mengkombinasi 3 jenis powernya pada saat yang sama ya. 1 hard power, 2 soft power, 3 smart power itu. Sekarang yang disebut dengan wear power itu malahan Cina yang pakai, banyak orang bilang seperti itu. Nah, kenapa tawaran dari Cina atau China dengan BRI ini Belt Road Initiative-nya itu sangat menarik di kawasan Asia karena dua hal. Satu adalah sangat melihat bagaimana kebutuhan itu dipenuhi tanpa ada bahasa Amerikanya selalu dipakai istilah precondition. Jadi kalau Anda mau pinjam uang, Anda harus demokrasi dulu. Dan demokrasi itu seringkali bermakna dan bernuansa liberal. Cina tidak mengharuskan ada proses perubahan tersebut. Nah, ini ada pro dan kontra, ada yang tidak setuju dengan cara berpikir Cina tersebut. 2 adalah seperti kita diskusikan sebelum acara ini, Cina itu melakukan refleksi total tentang bagaimana wajah kekuasaan di era baru sekarang harus dilakukan. Refleksinya dia ke pengalaman yang dulu. Kenapa kok Cina itu berhasil dulu menjadi empire yang sangat besar, kekaisaran yang sangat besar. Ternyata semua kepentingan dari negara-negara yang ada itu di carry out gitu ya. Ditaruh di dalam satu kerangka berpikir sama. Jadi kemakmuran Asia Pasifik itu adalah tujuan dari BRI. Nah, itu sangat appealing, sangat menggoda. Padahal di baliknya itu ada segala prekondisi yang setelah dilalami dia masuk ke dalam situasi yang sangat tidak mengenakan tersebut. Apalagi Barat selalu membuat itu sebagai satu persoalan yang mereka bicarakan terus. Sebenarnya kalau kita lihat dari strategi BRI ini sangat mirip dengan pendekatan era Majapahit. Jadi ketika melakukan negosiasi lah dalam arti
menghindari hard power ketika itu, dan kemudian ini diimplementasikan oleh Cina. Dan di sisi lain kita alfa terhadap itu. Kita itu maksudnya bangsa Indonesia sebagai sebuah negara besar. Nyambung lagi tentang ide KAA yang kita mulai ketika itu. Dan yang relevan dengan saat ini adalah BRICS atau BRICS, Brasil Brasil, Rusia, itu akronim dari itu. Nah, India, Cina, dan India. Artinya apa? Kita tidak mengambil atau bahkan belum mengambil peran apapun dalam BRICS itu, Bli. Nah, menurut Bli bagaimana peran Indonesia ke depan yang harus dilakukan dalam waktu singkat ini, terutama setelah pasca Pak Jokowi lengser ini? Sebenarnya apakah kita akan gabung dengan BRICS atau tidak gitu ya? Pertanyaan itu selalu muncul ya. Pas saya ada sebuah pertemuan di Sao Paulo waktu itu, dan juga di Brasilia ya, ibu kotanya Brazil. BRICS itu mau ditambah dengan kata I double gitu ya, India, Indonesia gitu ya. Tapi waktu itu teman-teman di Kementerian Luar Negeri dan juga teman-teman di kedutaan besar itu banyak berbicara dengan saya soal kebutuhan menjadi alternatif yang tidak terkelompok gitu ya. Karena BRICS ini juga pengelompokan mencoba menjadi alternatif dari Barat gitu ya. Tapi sebenarnya dia sendiri punya berbagai problema internalnya yang membuat kita harus berpikir ulang tentang tatanan baru ini. Nah, kembali ke Bali Demokrasi Baru, Bali Demokrasi Forum yang kita coba lontarkan di 2008-2009 itu, 2008 akhir ya. Itu sebenarnya waktu itu banyak sekali ada jenis-jenis forum. Di Amerika, di Eropa terutama banyak sekali forum sejenis. Cuma hanya Indonesia yang memberi ruang kepada non-demokrasi hadir di Bali Demokrasi Forum. Itu menjadi pertanyaan di Barat dan menjadi pertanyaan di kelompok Cina. Ya, karena Barat menanyakan kenapa Anda beri ruang non-demokrasi di dalam Forum Demokrasi, Bali Demokrasi Forum. Dan teman-teman dari terutama dari intelektual Cina itu menanyakan kenapa Anda tertarik sekali dengan demokrasi. Jawaban kami adalah ini tempat belajar dari semua bangsa, terutama yang masih mengalami segala problema dalam demokrasi. Dan Indonesia tidak pernah sekalipun menganggap dirinya itu selesai dalam proses demokrasi. Justru karena kita sedang belajar dan ingin belajar, kita mengajak berbagai komponen, termasuk Barat di dalam Bali Demokrasi Forum. Jawaban kita terhadap Cina ketika dia menanyakan informasi, ditanyanya, dia datang ke kantor kami dan menanyakan kenapa Forum Demokrasi kok sangat semangat Indonesia mendukung. Jawaban kita adalah demokrasi itu bahasa lain dari independence, freedom, equality. Semua itu adalah perjuangan kita tahun 45 dan refleksinya secara global 55. Jadi ini tidak temuan baru berbasis pengalaman Eropa, Barat, atau Yunani, bahkan negara lain gitu ya. Ini adalah refleksi kita terhadap nilai-nilai yang what we needed. Gitu ya. Okay. Kalau dalam perjalanannya Bali Demokrasi Forum itu menjadi arena showcasing keberhasilan negara tersebut tanpa mau menyentuh persoalan realnya, sebenarnya itu tempat belajar. Itu memang salah satu weakness ya, kelemahan sebuah forum ya. Karena kita tidak bisa sepenuhnya memastikan kemana arah karena itu forum merdeka. Mungkin di sana juga ada kesan politis yang dibawa tentang demokrasi, tentang pemaknaan kata demokrasi. Nah, namun demikian memang kiprah dari Bali Demokrasi Forum saat ini, terutama di kalangan awam seperti kita masih sangat nyaris tak terdengar lah, kalau seperti iklan Panther. Nah, kira-kira kiat ke depan dan track record yang telah dihasilkan kemudian dipropagandakan ke kalangan masyarakat luas terutama, ada urgensi ke arah itu nggak, Bli? Sebenarnya Bali Demokrasi Forum itu kan forum negara betul, untuk belajar satu sama lain tentang demokrasi. Itu sebenarnya udah
udah elitis ya. ya ketika ditanyakan apakah negara mau belajar, apakah politisi mau belajar tentang demokrasi, itu kan pertanyaan retorik yang Anda mengerti lah karena keterbatasannya. Tapi di balik Bali Demokrasi Forum itu ada berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari negara barat maupun negara ini sosialis maupun negara yang ini dari Global South yang lain. Sama-sama kita membuat berbagai inisiatif untuk membantu proses transisi demokrasi di berbagai negara. Misalnya kita dengan Institute for Peace and Democracy kita bekerja sama dengan berbagai negara di seluruh dunia yang sangat care ya, peduli. Misalnya kita membantu proses di Mesir, di Tunisia, di Fiji dan di ASEAN, CLMV waktu itu, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam. Dengan segala komplikasi yang ada. Ada berbagai perubahan yang ada, mungkin bisa kita katakan sebagai hal positif yang kita dapat. Nah, proses transisi itu kita lakukan dengan cara yang berbeda dibanding dengan yang dilakukan oleh berbagai negara yang lainnya. Yaitu kita memberi ruang kepada negara yang melakukan transisi bercerita dan share pengalamannya ke negara yang sudah mengalami transisi. Apa persoalannya? Kenapa itu persoalan? Jadi lebih banyak persoalan. Tidak kita tidak menutup itu sebagai sebuah wilayah yang harus ditutupi karena itu kepentingan negara gitu ya. Sangat terbuka. Dan kalau tadi saudariku nanyakan apakah eksponen di Indonesia terlibat, beberapa pemikir utama kita itu datang dari seluruh wilayah Indonesia. LSM yang kritis juga gabung sama kita. Kemudian tokoh-tokoh nasional itu bersama kita. Cuma memang kita tidak terlalu fokus ke dalam komunikasi apa yang kita lakukan karena memang bukan demokrasi itu bagi kita adalah proses yang alamiah, yang tidak perlu di frame bahwa harus dikomunikasikan seperti yang diharapkan oleh media. Nah, dan di sini justru permasalahannya, Bli, antara demokrasi ansih dengan social justice sebagai tujuan dari negara. Banyak yang menganggap bahwa proses yang terjadi dalam Pilpres yang kemarin itu jadi menafikan nilai-nilai demokrasi ansih. Nah, tapi di sisi lain para proponen dari para tujuan negara, terutama para supporter dari Presiden Jokowi, melihat kepentingan demokrasi itu dari kacamata berbeda, dari kacamata social justice, terutama dari kacamata Indonesia Emas tahun 2045 dengan pertumbuhan jumlah penduduk di tahun 2034 yang yang mencapai puncaknya. Nah, kira-kira bagaimana meletakkan dua hal yang berbeda ini sehingga kita tidak berada dalam domain yang berbeda, pasti menghasilkan satu kesimpulan cara pandang yang berbeda juga, Bli. Pertama kita harus jernihkan dulu diskurs tentang Indonesia Emas 2045. Jadi dalam 100 tahun Indonesia akan mencapai apa gitu ya. Data yang selalu dimunculkan itu banyak yang memberi dasar. Tapi biasanya McKinley itu yang banyak memberi kayak semacam fondasi untuk mengatakan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Dan indikator yang dipakai itu menurut saya harus dikoreksi total itu, karena banyak sekali cara berpikir yang tidak melihat komplikasi dari sebuah indikator gitu ya. Misalnya jumlah penduduk dikali dengan kekayaan alam, dikali apa gitu ya. Nanti kita lihat detailnya. Itu akan menghasilkan gross domestic produk seperti apa. Itu kan kita mengasumsikan penduduk itu semuanya produktif, semuanya terdidik dan segala macam. Itu kan membutuhkan prekondisi untuk sana gitu ya. Artinya HDI itu menjadi prekondisi ya, Human Development Index gitu. Dan Human Development Index itu harus didukung oleh basis data dan cara mencari data yang benar. Kan sensus bermasalah. Terus kemudian gap
antara Jawa dan non luar Jawa sangat signifikan masih dan segala macam. Jadi kalau saya pikir Indonesia emas yang hendak dicapai tersebut itu harus di tame down sedikit. Tame down itu artinya dibuat dalam kerangka berpikir yang strategik supaya dia tidak menjadi sebuah pernyataan yang kosong gitu. Artinya apa nih? Artinya apakah target 2045 harus direvisi ataukah parameter untuk yang disebut sebagai Indonesia emas ini perlu dikoreksi? Parameter. Lebih ke parameter ya. Ya. Oh, namun demikian timeline-nya ya kurang lebih di sana gitu. Kalau 2045 target tidaklah dalam cara berpikir Indonesia akan mengalami kemajuan segini-segini. Kalau saya lihat tidak seperti itu cara berpikirnya. Nah, menuju sana itu proses demokrasi yang harus dasarnya. Dan demokrasi itu equal dengan social justice. Karena dari tadi saya mengatakan demokrasi itu adalah manifestasi lain dari sebuah kemerdekaan. Social justice itu esensi kemerdekaan. Jadi menurut saya tidak melihat, tidak bisa dibedakan jadi satu hal yang intrinsik di sana ya. Karena konsep demokrasi saya itu social justice. Oh, siap. Oke. Kita berhenti di sini dulu, nanti kita akan masuk lagi tentang strategi di backdoor kita, terutama di Laut Cina Selatan. Kita akan kembali setelah ini. Ya, pemirsa, tadi kita membahas tentang berbagai hal terkait dengan prinsip-prinsip dan parameter demokrasi. Kita sekarang masuk dengan contoh-contoh negara yang sudah dapat mengaplikasikan nilai-nilai dan parameter tersebut di-compare dengan Indonesia, keadaan Indonesia saat ini. Bli, kalau kita lihat di ASEAN, kita secara jumlah penduduk, secara postur negara kita is the best lah, is number one lah di sana. Tetapi di sisi lain kita lihat perkembangan yang sangat eksponensial terjadi di Vietnam di berbagai macam lini pembangunannya, pertanian, tourism. Nah, apa kira-kira yang membedakan Indonesia dengan Vietnam terkait dengan pendekatan negaranya, Bli? 3 hal ya. Kalau menurut saya, kenapa Vietnam sangat maju berkembang? Satu, dia fokus. Ya, apa yang dia lakukan itu dia melakukan dengan totalitas gitu ya. Dan totalitas itu dugaan saya ada di baliknya itu ada subsidi yang sangat kuat. Ya, karena transport yang sangat murah, kemudian cara berpikir bahwa apapun yang mereka produksi itu pakaian dan segala macam itu dijual sangat murah di negerinya. Di sisi lain angka korupsi? Angka korupsi sangat bisa dikendalikan dulu. Sekarang ada beberapa tokoh mereka yang kena kasus ya. Jadi penanganan korupsi sangat keras di sana dulu. Saya nggak tahu sekarang ya, nanti kita cek datanya. Nah, Vietnam itu mengalami proses kemajuan karena 2 hal kalau menurut saya. Satu, memang bisa dikatakan negaranya itu berfungsi dengan sangat baik untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jalan dengan baik dengan segala kebijakan-kebijakan dalam negeri. Dalam arti penegakan hukum? Ya, termasuk penegakan hukum. Dan otoritarianisme? Nah, otoritarianisme problematik. Sebentar saya akan ke sana. Jadi, kedua, kesuksesannya sebagai sebuah negara adalah dia mampu sebenarnya dia mampu membuat kompetisi Amerika dan Cina itu berefek positif ke dia, karena dia sangat tegas mengatakan mereka itu leaning ke barat. Ya, ketika Amerika mengatakan bahwa buffer atau buffer dari Cina itu adalah negara yang bernama Vietnam, maka Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong dan Hong Kong nggak ya sudah gabung. Itu semua gabung mendukung yang namanya Vietnam. Dan kalau Anda pergi ke sana, Anda akan lihat dari airport itu, kita lihat airportnya dibangun oleh Jepang ya kalau nggak salah. Terus kemudian transportasinya Korea, kemudian mall-mallnya itu Amerika, terus sebagian Korea. Jadi semua itu sebenarnya investasi. Nah, pertanyaan Anda adalah apakah ini akan membuat bahwa demokrasi itu
tidak menjadi ini indikator utama kemajuan sebuah bangsa. Ini yang kritik kita yang pertama terhadap kenapa Bali Demokrasi Forum itu dibuat. Jadi Bali Demokrasi Forum itu dibuat dan IPD itu dibentuk untuk menjadi support system berfungsinya BDF gitu ya. Nah, implementing agensinya gitu. Itu adalah karena kita, jadi ini pembuatnya ya, teman-teman dari Kementerian Luar Negeri itu ngobrol dengan saya mengatakan, Pak, kita membuat Bali Demokrasi Forum karena kita tidak ingin Indonesia itu mengulangi kesalahannya zaman Orde Baru, yaitu fokus ke ekonomi, seperti negara-negara yang hanya berfokus kepada ekonomi, tapi negara tersebut kan kecil, ya ada Singapura dan yang lain-lain itu tidak bermasalah kalau dia mengalami goncangan yang sangat signifikan pada waktu tersebut. Tapi statelessnya kuat, ya di Singapura itu konsep negara yang punya kapasitas tinggi itu sangat tinggi. Indonesia tidak. Jadi kenapa Indonesia pada tahun 98 mengalami keruntuhan? Analisa kawan-kawan kita adalah fondasi ekonomi itu tidak didukung oleh demokrasi. Jadi imbalances itu yang membuat kita crumble. Dan negara dengan kompleksitas dan pluralisme seperti Indonesia nggak bisa tanpa demokrasi. Ya, makanya ketika makin lama demokrasi itu makin dianggap tidak penting dan menjadi sebuah ritual tahunan dan prosesnya itu tidak ditangani serius komplikasi-komplikasinya, kita berada di kita nambah-nambah persoalan terhadap diri kita. Dan justru menurut saya di situ titik poin dari pertanyaan terhadap pentingnya demokrasi dengan kultur Indonesia itu adalah siapkah kita berdemokrasi ansih, Bli? Nah, kalau misalkan kita lihat pendekatan ekonomi kapitalistik ala Cina dengan sistem demokrasinya dia memisahkan antara sistem politik dan sistem ekonomi, di mana ekonominya dia liberal, sistem politiknya yang komunis. Artinya di sini kemudian pertanyaan untuk men-challenge benarkah demokrasi itu is the best tool for Indonesia dalam meraih social justice-nya, mengingat HDI demokrasi tersebut harus mensyaratkan Human Development Index yang tinggi. Di sisi lain kita belum mempunyai itu pertanyaan mendasar. Ya, saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya ya bahwa tesis modernisasi yang mengatakan kelas menengah harus cukup kuat. Kedua, HDI harus tinggi untuk bisa demokrasi ya. Sebenarnya kita tidak seperti itu, bukan prasyarat utama ya untuk sebuah demokrasi. Kalau kita memaknai demokrasi itu seperti beberapa negara Latin Amerika yang menurut saya harus kita pelajari, atau South Africa, South Africa, Afrika Selatan. Nah, ketika Afrika Selatan berubah menjadi negara demokrasi, ekonominya sangat signifikan berkembang. Brazil pun ketika di bawah Lula dulu, Bolsonaro sebelum Bolsonaro. Nah, zaman Lula itu tingkat equality, keadilan itu memungkinkan proses produksi yang cost-nya tidak terlalu signifikan, ya sehingga menghasilkan output yang sangat bagus. Gitu ya. Nah sekarang Brazil kembali di bawah Lula setelah dia keluar dari penjara itu, menurut saya Brazil sekarang akan berkembang menjadi suatu negara yang serius untuk memajukan dirinya. Nah jadi demokrasi dalam pemaknaan keadilan sosial tadi, demokrasi itu apa sih gitu ya? Mungkin satu yang adalah penghormatan kita kepada keberagaman dan hak orang untuk memperoleh keadilan. Ya, dan saya juga menuntut selain proses produk yang nilai. Nah, jadi kalau pertanyaan Anda kembali ke seberapa pentingkah demokrasi untuk ekonomi, itu prasyarat kalau menurut saya. Karena kalau demokrasi itu tidak ada, maka rule of law itu tidak jalan. Ya, contoh sederhana begini, ketika negara itu dibentuk hanya untuk mengabdi kepentingannya kepada konglomerat dan oligarki,
meskipun pertumbuhan tingginya tinggi, itu kita kembali ke zaman Orde Baru. Ya. Itu hanya menguntungkan beberapa orang tertentu, dan keangkuhan kekuasaan itu akan membuat ekonomi itu menimbulkan ketidakadilan, dan ketidakadilan menghasilkan ketidakpastian hukum akhirnya. Justru di situ constraint-nya beli. Artinya kalau yang melihat taruhlah demokrasi sebagai satu tools yang efektif untuk membawa social justice itu. Tetapi in reality demokrasi juga memungkinkan orang-orang seperti Trump atau Bolsonaro atau yang lain untuk muncul. Artinya di sini sebenarnya bukan permasalahan demokrasi atau tidak yang membawa social welfare, tetapi bagaimana kemudian masyarakatnya mau bersatu padu untuk mendukung agenda negara untuk membuat kemajuan bersama seperti misalkan Cina. Apakah demikian atau saya salah? Gini, apakah demokrasi itu melahirkan problem untuk dirinya, seperti melahirkan pemimpin yang tidak demokratis, kan gitu ya. Salah satu problema dari demokrasi adalah karena dia memberi ruang kepada siapa saja untuk menjadi penguasa dan asal prosedurnya baik, legal segala macam. Nah, itu yang harus dikoreksi dengan itu kan legality, berbasis aturan hukum. Tapi di balik itu ada yang namanya berbasis legitimasi, keadilan dan segala macam. Mungkin kata demokrasi yang saya bicarakan di sini agak luas ya. Dia tidak bermakna hanya pemilu, legal standing, aturan hukum segala macam. Termasuk juga esensi yang kita ajarkan di SD, SMP. Apakah ada basis keadilan di sana? Ada basis penghormatan terhadap perempuan. Ada hak untuk menuntut ketika Anda diperlakukan tidak adil. Negara yang peduli dengan itu. Nah, kadang-kadang kalau kayak di Indonesia misalnya, sekarang kita kesulitan kalau kita menghadapi sesuatu masalah ya. Misalnya, kita kemana ini? Negaranya ada nggak? Hadir nggak negara? Exist nggak negara itu? Kalau di negara maju, ada negara. Di negara seperti Skandinavia, negara ada dan berkeadilan. Ya memang potret tentang negara ideal ini memang melalui proses yang panjang. Kendati kita misalkan menganggap Amerika sebagai kakek neneknya demokrasi, kita lihat bagaimana ketimpangan di sana, bagaimana penyerangan terhadap Capitol Hill yang 4 tahun lalu yang sebenarnya di luar proses-proses demokrasi. Toh presiden yang sudah diimpeach itu juga diperbolehkan secara legal untuk kembali maju. Nah, seperti apa potret Amerika saat ini, Bli, terutama dalam pemilihan presiden nanti? Kalau ditanya apakah negara di seluruh dunia bisa menganggap Amerika itu ikon dari demokrasi? Enggak. Karena kenapa demokrasi Amerika itu melahirkan pemimpin seperti Trump? Dan kenapa proses politik memungkinkan itu? Ada yang saya setuju dengan penjelasan yang mengatakan karena cara bekerja ekonomi yang mendukung politik itu memungkinkan terjadinya itu uang yang gap antara kaya miskin yang sangat signifikan. Gap orang kulit putih kelas bawah itu sangat kecewa di masa Obama dengan cara kepemimpinannya. Dan juga ada disinformasi juga lebih lanjut yang mengatakan Hillary Clinton itu punya masalah segala macam rakyatnya yang kelompok itu. Nah, kelompok kelas bawah kulit putih tersebut akhirnya percaya dengan Trump. Dan di baliknya itu ada elemen-elemen rasisme sebenarnya yang membuat komplikasi identitas seperti itu. Nah, kembali kita bertanya, apakah demokrasi itu suatu proses yang selesai? Itu yang saya ingin katakan. Tidak. Demokrasi itu selalu proses menjadi. Dan proses menjadi itu menuntut fondasi ekonomi berbasis keadilan. Indonesia nggak punya itu. Dan artinya segala hal yang basis ekonomi yang berbasis kapitalis, apakah mungkin menemukan keadilan di sana? Nah, itu. Ini yang poin sangat penting ya. Apakah keadilan, apakah sosialisme bisa dicapai lewat kapitalisme? Ada berbagai negara ya, seperti negara Skandinavia itu yang saya bilang tadi, Norway, Swiss, Islandia dan yang lain-lain, yang
kapitalis dulu, Ya, terus kemudian segala gap dan persoalan ekonomi dan ketidakadilan itu dia selesaikan dengan sosialisme baru sosialisme ya. yang humanis. Ya, Ya. dengan cara pajak sampai 60%. Pajak, tapi prasyaratnya negara harus beres. Harus beres, ya. Kalau Jadi negaranya tidak pengelolaannya. beres, maka keadilan tersebut akan membuat ya proses keadilan itu nggak akan jalan kalau negaranya memihak atau negara tidak peduli atau Ya. negara itu bahasa di ilmu kami dia negara itu misalnya disebut dengan capitalist state gitu Ya. ya, atau negara itu rente, Hmm. dia menjadi tempat para Pemburu rente pemburu rente exist, ya. exist. Itu tidak bisa menjamin transisi dari kapitalisme menuju keadilan. Nah, apakah Jadi- saya percaya itu? Saya nggak percaya Iya. kapitalisme akan membuat keadilan itu muncul. Berarti lingkaran setan ya, Bre ya? Ya, mulai dari mana gitu ya? Iya, mulai dari mana? Iya. Mulai dari mana? Harus mulai dari where you are standing. Iya. Ya. Jadi di mana Anda berada sekarang, start dari sana. Hmm. Coba refleksikan itu. Jadi PR kita kan 3 sekarang. Yeah. 1, menata ulang konsepsi ekonomi kita. Ya, Oke. ekonomi kita. Karena seringkali ekonomi kita itu di take for granted sebagai sebuah fondasi yang tidak ada hubungannya dengan demokrasi politik, ya. dan politik. Ekonomi kita itu misalnya baik Faisal Basri, kemudian teman-teman yang agak kritis sama pemerintah itu seringkali jujur bilang bahwa ekonomi kita yang berbasis kapitalisme didukung oleh konglomerasi dan oligarki itu membuat proses politik kita tainted, ternoda. Jadi ekonomi dulu kalau menurut saya. Iya. Pada saat ekonomi itu fix politik dengan cara memberi alternatif di luar kekuatan politik yang ada, baik CSO, terutama kampus. Saya berharap banyak ada proses proses pengajaran berbasis kesadaran ideologis gitu ya, yang menuntut mereka untuk peduli dengan demokrasi dan keadilan. 2 itu baru didukung oleh nanti inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya. Jadi pemerintah daerah bisa aja 1-2 pemimpin lokal mencoba menawarkan ini loh demokrasi yang bekerja pada grassroots. Ini yang bisa kita lakukan. Masa di seluruh Indonesia tidak punya? Kita kan lihat ada beberapa pemimpin yang functioning well. Iya. Tetapi di sisi lain di situ ada trap juga dari kekuasaan partai politik yang linear. Nanti kita akan masuk lagi tentang bagaimana peran kampus dan asymmetric war. Kita lanjut pemirsa, nanti pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana peran institusi pendidikan dalam pembangunan demokrasi. Ya, pemirsa, kita balik lagi ke podcast kita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana peran kampus dalam memberi pencerahan terhadap pembangunan demokrasi. Kita tahu bahwa ada semacam, saya tidak bilang segregasi, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara suara-suara kampus kemarin pada Pilpres kemarin. Meskipun kita tidak bisa sebutkan bahwa itu adalah representasi dari kampus. Dengan yang kita sebut sebagai the silent majority. Mereka-mereka yang tidak bersuara, tetapi mereka punya pandangan yang kuat terhadap demokrasi yang seperti apa yang diinginkan. Terutama mereka berasal dari kalangan generasi milenial yang 56%. Ya. Nah, bagaimana menurut Bli peran kampus di tengah taruhlah ketidakpercayaan masyarakat umum terhadap suara-suara itu? Apakah kita perlu memang mendudukkan persoalannya bahwa itu adalah bukan representasi kampus, atau kita memberikan satu penekanan baru terhadap iklim apa yang perlu kita berikan kepada masyarakat luas? Ya, sebenarnya kampus itu kan mengalami proses ideologisasi yang sangat kuat ya, terutama yang trans. Ya. Transnasional. Transnasional. Jadi cara berpikir kampus yang neoliberal itu terimbas
beberapa tahun ya setelah neoliberalisme mulai menjadi alternatif sangat utama menggantikan perang dingin. Ya. Perang dingin itu selesai, semua negara itu menganggap bahwa kapitalisme itu cara mereka untuk mengelola ekonomi dan politik. Kemudian Franz Fukuyama bahkan mengatakan hanya itu ideologi yang standing gitu, yang lainnya sudah tidak ada. Mati, ya? Sudah mati. Nah, itu yang sebenarnya ada kebenaran dalam argumen dia tadi, tapi ada tantangan yang sangat besar yang dilakukan oleh kelompok kritis terhadap cara berpikir itu. Nah, kelompok kritis tidak menganggap bahwa kampus itu netral, kemudian tidak terimbas dan segala macam. Justru itu persoalannya. Kampus itu sekarang menjadi tempat penyemaian dari ideologi yang tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan apolitik, detached ya dengan realitas yang ada, pragmatis, individualis. Kemudian dia disuruh hanya fokus ke dirinya, hanya fokus ke academic achievement, hedonis, konsumtif dan segala macam. Itu yang terjadi, dan segala institusi yang berkaitan dengan pendidikan, bahasanya Foucault kan technique of governance itu, yang diimpus sadar atau tidak sadar membuat kampus itu semakin lama semakin menjadi industri penghasil sarjana, detach dari peran atau utamanya sebagai wahana intelektual transformasi masyarakat dan mengarahkan menuju keadilan dan kebebasan tersebut. Nah, itu yang pertama yang harus kita lihat. Jadi ada kampus sendiri mengalami proses transisi yang membuat dirinya detach, terputus dari tuntutan kita kepada dia menjadi tempat penyemaian aktivis, pemikir dan segala macam. Nah, ada sekelompok kecil orang yang sadar dengan fungsi tersebut dan kemudian mengatasnamakan kampus dan memberanikan mengambil sebuah risiko, dan mereka itu mengatakan kita harus koreksi segala kesalahan yang ada. Tapi mereka dianggap bias dan segala macam. Kemudian ada sebagian besar yang menganggap itu ya kelompok-kelompok itu aja yang selalu kritis dan segala macam. Yang di luar kampus yang terlebih lagi itu mengalami proses yang saya katakan tadi, neoliberalisasi itu membuat akhirnya kampus yang terputus dengan masyarakatnya yang semakin konsumtif dan peduli dalam dirinya. Dalam konstelasi itulah Indonesia melakukan pemilu kemarin. Sehingga banyak orang yang mengatakan kita agak mirip seperti Filipina, dan 56% milenial maupun Gen Z kita itu terframe cara berpikirnya untuk mendukung salah satu calon yang mendukung secara tidak langsung cara berpikir yang mereka punya sekarang gitu. Itu akhirnya kelompok yang mencoba secara progresif menawarkan alternatif pemikiran segala macam itu tidak mendapat tempat. Nah, di kalangan baik di kampus sendiri maupun di 56% tersebut. Tetapi juga ada ini, artinya betul ada kritik seperti itu. Tetapi di sisi lain juga ini adalah sebuah dari hasil blunder yang mereka create sendiri. Yang bukan hanya ketidakbisaan untuk menawarkan ide, tetapi mereka sendiri yang meng-create lubang itu. Memang kelompok yang politisi itu kan rejim itu mereka yang buat kok. Betul. Dan mereka bagian itu kemudian mencoba memutus rantai itu, kan masyarakat melihatnya sebagai ini mereka sama sebenarnya. Betul. Dan kenapa kita disuruh berbeda dalam waktu yang singkat. Jadi blunder itu menurut saya adalah pembelajaran sejarahan yang sangat penting sebagai sebuah kesalahan yang harus punya konsekuensi politis. Tapi yang justru saya bicarakan tadi adalah begini. Kenapa 56% ini yang sebagian besar dari mereka adalah sebagian kecil sebagian kecil dari mereka punya kesempatan mengenyam di kampus, tidak membuat mereka terbangun kesadaran politiknya untuk mengubah gitu ya.
Ah, betul. itu proses ideologisasi neoliberal kalau menurut saya yang sangat kuat yang masuk, dan sosialisme yang salah pada saat yang sama. Atau jangan-jangan teknik propaganda demokrasi juga harus menyesuaikan zamannya. Dan ya benar, karena apakah misalnya e-demokrasi dan segala macam itu kesulitan memanifestasikan dirinya di Indonesia terutama ya. Sebelum masuk ke sana, Bli, saya tertarik dengan paparan ideologi transnasional yang sering disebut ideologi radikal ini, terutama pasca Ahok ya. Kenapa kita meng-appoint atau memberi stressing yang kuat terhadap kasus Ahok adalah ketika itu segala bentuk pemetaan terhadap garis radikalisme di Indonesia menjadi lebih jelas gitu, lebih termapping gitu. Nah, Bli melihat pemetaan ideologi radikal melalui kampus dan partai politik ini seperti apa, Bli? Kapan ini dimulai dan masuknya lewat mana? Iya, radikalisme itu kan selalu ada, dan apalagi pasca mulai berkembangnya ya berbagai bentuk new colonialisme tanda kutip dari negara-negara Barat yang ketika dia masuk ke Afghanistan, Irak segala macam itu banyak kelompok yang tidak bisa menerima itu dan reaksi mereka itu berbarengan dengan munculnya paham-paham baru yang mencoba menawarkan agama sebagai alternatif Wahabisme dan segala macam. Nah, banyak mahasiswa kita yang belajar di negara-negara MENA ya, Middle East dan North Africa itu jumlahnya ribuan ya setiap tahun itu tamatnya, terus kemudian pulang ke Indonesia membawa cara berpikir alternatif tersebut dan mengkoreksi apa yang ada dan terakumulasi menjadi sebuah partai politik atau lebih menyebar. Okay. Jadi menyebar di kampus di mana-mana dan itu menjadi ketegangan tentang pemaknaan suatu agama tertentu ya. Nah, apakah fenomena Ahok bisa dianggap sebagai satu wujud tersebut ya? Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan, dipelajari lebih jauh ya. Karena sangat, jadi kehadiran dari kata kelompok-kelompok radikal ini dengan paham radikal itu sangat bersentuhan dengan politik. Begitu dia diberi ruang oleh politik, dia muncul. Justru itu. Salah satu calon presiden yang dua calon presiden lah katakanlah yang berada di pusaran konflik Ahok itu kan kelihatan warnanya nggak berbeda karena ada yang mengatakan udah kelasnya udah lain. Ada yang mengatakan mungkin koreksi terhadap kesalahan yang dulu. Betul. Atau ada yang mengatakan mereka bukan itu. Cuma di frame gitu. Konstelasi politik identitas itu yang dimunculkan dan dipakai untuk membuat mereka menang gitu ya. Jadi apakah radikalisme itu instrumen untuk menang dan kalah, dan tahun pemilihan presiden itu ternyata tidak bisa jadi instrumen lagi. Betul. Karena bergulir ke wilayah lain. Justru permasalahannya begini, Bli. Jadi ketika di tahun 2009, 2014, 2019, kita betul-betul divided society kita. Artinya di mana satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling berhadapan secara ideologis, terutama dengan dua kandidasi itu. Nah, ketika sekarang kandidasi itu bergeser, bukan lagi head to head antara ideologis, justru permasalahannya bergeser. Tetapi syukurnya permasalahannya itu masih dalam koridor demokrasi seperti saat ini. Artinya bagaimana memperebutkan suara milenial dengan berbagai macam wacananya. Sekarang teruskan ke MK. Nah, menurut Bli, apakah memang yang sekarang, artinya yang berkasus di MK itu sebagai sebuah remah-remah demokrasi atau sesuatu yang perlu dikhawatirkan, Bli? Kalau saya justru melihatnya apakah dulu konfliknya berbasis identitas, sekarang ini berbasis kepentingan gitu ya. Pertanyaannya seperti itu.
dulu itu apakah dulu justru identitas itu sebenarnya fondasinya kepentingan kan gitu kan. Betul. Nah, sekarang kepentingannya itu mewujud dengan kekasaran yang luar biasa itu. Iya, Itu yang mengkhawatirkan saya. Iya. Karena apa? Apapun yang kita katakan sebagai norma itu dilanggar dan itu dianggap normal. Nah, katakanlah jangan memilih saudara Anda untuk atau keluarga Anda untuk jabatan-jabatan tertentu. Itu namanya konflik kepentingan. Iya. Itu dilanggar. Secara normatif dan etis kan tidak benar. Secara legal kan isunya lain. Nah, dua, misalnya politik uang jangan dilakukan. Nah, itu terus juga. Ya ada beberapa kriteria tersebut. Institusi yang kita anggap sebagai penjaga marwah demokrasi itu mengalami kegoyahan. KPU, Bawaslu dan terutama KPK yang ini. Jadi sebenarnya stateness kita, kelembagaan negara kita itu kan mengalami kegoyahan luar biasa dari sisi legitimasi dia sebagai institusi yang akan menyelesaikan berbagai masalah. Betul. Dua, persoalan lain adalah cara kita mengisi negara. Itu yang sangat problematik menurut saya. Sejak tahun 2014 itu dan mungkin sebelumnya juga ya, kita selalu menawarkan cara berpikir bahwa kekuatan yang tidak menang pemilu harus direkrut, menjadi koalisi. Saya setuju dengan cara berpikirnya Dan Slater yang melihat Indonesia itu kayak Eropa Timur katanya, yang yaitu akomodatif, promiscuous power sharing. Jadi membagi-bagi kekuasaan yang sangat promiscuous itu boleh-boleh saja tanpa moral, tanpa etis segala macam. Mengembangnya negara itu yang tadinya bekerja dengan efisien, fokus, efektif, sekarang membesar. Dia menjadi leviatan. Jadi makhluk besar. Kalau manusia itu dia kegemukan, mohon maaf ya. Dia bisa kena diabetes dia karena menterinya banyak sekali, strukturnya sangat banyak. Komisaris sekarang dikasih reward sangat luar biasa. Aktivis direkrut untuk jadi itu. Itu membuat Indonesia lamban, tidak bergerak, sakit bahkan. Jadi kalau tadi kita mengatakan, Pak, kenapa Vietnam kok bergerak, nggak sakit dia? Karena kalau kita besar, gemuk, diam di tempat. Meskipun ada kritik juga dari sisi proponennya ini, bagaimana ketika MD3 sebelum diubah, bagaimana government itu tidak efektif sama sekali karena terlalu kuatnya oposisi. Demikian juga oposisi di kita itu kan tidak pernah rigid, selalu bergerak sesuai dengan kepentingan. Kita tahu juga kunci mengunci kepentingan ketika pemilihan Kapolri ketika itu. Artinya apa? Memang ada pembenaran untuk membuat satu stabilitas nasional ini dengan dengan merekrut atau menihilkan peran oposisi. Kalau saya melihat apakah bisa sistem pemerintahan berbasis atau dengan presidensialisme ini tanpa oposisi gitu ya. Susah. Ya. Kan Scott Manwaring, ada pakar-pakar ilmu politik dengan melihat kasus Latin Amerika itu sudah mengatakan dari awal, jangan kombinasikan dua hal, presidensialisme dan parlementer dengan multi party system berbasis koalisi besar. Kalau Anda padukan itu, negara itu tidak ada yang mengontrol. Dia menjadi kekuatan yang akan kalau negara tidak ada yang mengontrol, maka dia akan merambah ke wilayah pasar, menjadi kolusi, menjadi korupsi macam-macam. Dia merambah ke wilayah masyarakat, menjadi kekuatan yang menghegemoni dan mendominasi masyarakat. Demokrasi hilang. Dua, ekonomi maupun demokrasi politik. Memang di situ kritiknya, tetapi ketika kita dihadapkan dalam situasi krisis seperti kemarin, COVID, ketika tidak ada sinergitas atau oposisi yang kuat, kita juga tidak tahu seperti apa endingnya. Gitu. Memang ini seperti buah si malakama bagi sistem demokrasi kita. Apakah oposisi itu harus maksud saya gini, apakah oposisi itu harus berwujud
dan berbentuk politisi yang duduk di parlemen ataupun di partai politik. Ya. Menurut saya Tidak. tidak. Kata oposisi itu harus berwujud kepada warga negara Ya. yang punya keberanian untuk mengatakan tidak Ya. ketika haknya dilanggar. Hmm. Dan kriminalisasi terhadap warga yang mengatakan Tidak itu. tidak itu yang tidak. menurut saya cara untuk membuat oposisi makin Ya. tidak ada Ya. di bumi ini. Betul, idealnya seperti itu. Namun demikian, tanpa ada oposisi di parlemen, kita tahu dari suara masyarakat sipil itu nyaris tak terdengar sama sekali. Ya, betul. Pemirsa, rasanya kita sudah banyak sekali menggali dari Bli Ketut Erawan tentang berbagai hal, tentang hubungan diplomasi Indonesia ke luar negeri, terus kemudian bagaimana seharusnya peran Indonesia di masa depan. Saya secara personal tidak akan simpulkan hasil diskusi ini, karena sudah sangat banyak sekali. Teman-teman dimohon untuk menyimpulkan sendiri. Rasanya itu saja, Bli Ketut Erawan. Terima kasih. Kira-kira ada closing statement dari Bli Ketut? Silakan. Ya, kalau saya diminta melakukan refleksi terhadap pembicaraan kita tadi, mulai dari pertanyaan tahun 1955 apa yang kita lakukan, kemudian tahun 1998 apa yang kita lakukan, kemudian 2009 sampai 2016 kita melakukan proses perubahan kelembagaan dalam tata hubungan luar negeri. Setelah itu kita melakukan proses demokrasi yang bernama pemilu gitu ya. Up and down. Jadi Indonesia itu selalu mengalami tantangan-tantangan yang membuat dirinya itu dan komitmennya terhadap demokrasi dalam makna ekonomi maupun politik maupun sosial itu selalu muncul. Apakah Indonesia berani mengatakan dirinya committed dengan nilai institusi maupun praktek itu? Dan di depan mata kita beberapa waktu lalu kita mengalami kegoncangan sangat signifikan di pemilu karena pertanyaan terhadap demokrasi ekonomi, demokrasi politik dan sosial itu muncul sangat kuat dalam bentuk berbagai kejadian-kejadian politik yang ada. Nah, sebenarnya apakah cara kita menuntut demokrasi pada tatanan global, internasional maupun nasional itu sama? Itu sangat menyambung antara internasional, global, dan terlebih lagi nasional. Yeah. Karena tujuan kita adalah sebenarnya untuk demokrasi ekonomi, politik, dan sosial. Atau bahasa lainnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya. Ya, terima kasih closingnya Bli Ketut. Pemirsa, akhirnya sampai di sini pembicaraan kita tentang politik luar negeri Indonesia maupun sistem demokrasi Indonesia. Semoga saja Indonesia dapat meraih tujuan cita-cita negaranya, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa mengesampingkan nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Akhir kata, saya Sadwika Salain dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa. Terima kasih kepada supporter, terutama Kagama Bali yang sudah memproduce acara ini, dan juga dari GDV, Gede Duta Visual, Ganesha Institute, IMEC House Bali, juga alumni KMHD UGM, Akademisi Bunda Bali, dan berbagai stakeholders lainnya. Singkat kata, sampai di sini, nantikan pada episode berikutnya. Salam Migunan.